الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qulal musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayada faslun an-najasatu salasun. An-najasatu ta pira-pira najis iku salasun iku ana telu. Mughalladhatun siji najis mughalladhah wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah. Mughalladhah niku najis kang berat, wa mukhaffafatun lan najis kang ringan, wa mutawassitatun lan najis kang pertengahan, sedengan pertengahan. Pasal ini akan menjelaskan tentang beberapa najis. Akan menjelaskan beberapa najis. Najis itu ada tiga jenis, ada tiga tingkatan, ada tiga macam, yaitu satu najis mughalladhah, najis yang berat, ya. Dikatakan berat karena hukumnya berat, cara membersihkannya juga berat. Namanya najis mughalladhah. Wa mukhaffafatun, dan najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Ringan, mudah dalam menghilangkannya. Dan yang ketiga adalah najis mutawassithah. Najis yang pertengahan. Pertengahan di antara najis yang berat dan najis yang ringan. Al-mughalladhu utawi najis kang berat. Al-mughalladhatu utawi najis kang berat iku najasatul kalbi, iku najise asu. Wal khinziri lan celeng. Najis yang berat itu adalah najisnya anjing dan babi. Baik anjing itu anjing yang dilatih, ya, anjing yang dilatih, yang manut pada orangnya, seperti anjing pelacak, atau anjing yang lain. Pokoknya najisnya mughalladhah. Kemudian babi itu juga najis mughalladhah. Baik babi hutan ataupun babi biasa. Bahkan babi itu sangat kecil sekali, sangat kecil daripada anjing, karena sebetulnya memelihara babi itu adalah tidak boleh. La yahilu iktina'uhu. Memelihara, ngingoni babi itu tidak boleh. Tapi kalau anjing masih boleh karena ada manfaatnya. Memelihara anjing itu ada manfaatnya, ya. Bisa untuk berburu, bisa untuk atau kalau yang dipakai polisi itu untuk melacak, ya. Tempat anjing pelacak itu. Karena anjing itu sebetulnya mempunyai sifat-sifat yang baik, ya. Ada sifat yang baik yang bisa kita contoh dari anjing. Kita bisa mencontoh dari sifat yang baik dari anjing. Salah satunya adalah bahwa anjing itu mempunyai sifat seperti orang soleh, ya, mempunyai sifat seperti orang soleh, yaitu satu, ketika malam itu dia tidak pernah tidur, ya, tahajud kalau malam tuh anjing itu. Malam tuh bangun, tidak tidur anjing itu, ya. Yang kedua, anjing itu perutnya itu kecil, ya. Anjing itu perutnya kecil. Jadi Abu Solehin
perilaku orang-orang soleh itu biasanya tidak banyak makan, jadi perutnya kecil. Seperti anjing itu perutnya kecil. Jadi tidak ada anjing kok gemuk seperti kebo, itu tidak ada. Anjing itu ya perutnya kecil. Itu dua watak yang anjing yang baik gitu, seperti itu. Dan anjing itu ada manfaatnya, sehingga memelihara anjing itu boleh. Memelihara anjing boleh, tidak seperti babi. Kalau babi itu tidak boleh memelihara, tidak boleh. Ya. Ini jenis najis mughalladhah. Yang pertama adalah anjing atau babi. Anjing dan babi itu masuk najis mughalladhah. Wa far'u ahadihima, lan anake salah sijine kalbun wal khinjir. Anak itu bisa juga ya cucunya, tidak hanya anaknya. Anake anjing terus nanti metu anak lagi ya sama, pokoknya anaknya, anak keturunannya. Jadi anak keturunannya anjing atau babi itu juga najis. Nah ini nanti bisa macam-macam ini. Ya. Jadi anak itu mengikuti induknya, jadi namanya anak. Anak anjing ya najis, anak babi juga najis. Nah. Jadi kalau ada anjing atau babi, anjing dengan anjing kawin. Terus anaknya anjing, gitu. Anaknya anjing atau babi itu secara mutlak ya najis, ya najis. Baik, pokoknya anak babi atau anak anjing, kalau anaknya bentuknya itu anjing atau babi, najis. Najisnya adalah najis mughalladhah, ya. Nah sekarang kalau ada anak anjing dengan anjing kawin, kemudian punya anak bukan seperti anjing, atau anaknya bentuknya hewan lain, hewan yang halal dimakan semuanya. Contoh seperti kambing semuanya. Ada anjing punya anak kambing. Mungkin mungkin kabeh nak Gusti Allah ngersake iki iso. Ya. Ya ini kan di fikih itu kan mengada mengira-ngira kan gitu. Hukumnya nanti seperti apa kan. Mengandai-andai seperti saya kan kemarin kan bukan bahwa fikih itu kadang mengandai-andai kata seperti ini nanti hukumnya seperti apa. Nah, seandainya ada anjing atau babi punya anak kambing, gitu. Anaknya berupa kambing, bentuknya ya seperti kambing. Nah, maka kambing itu najis, ya. Kambing itu najis. Najisnya ya najis mughalladhah karena itu anaknya anjing. Kambingnya najis. Tidak boleh disembelih, haram disembelih. Nah, karena najis kan tidak boleh disembelih. Yang boleh disembelih kemarin kan hewan yang boleh dimakan dengan niat tujuan untuk dimakan dagingnya, itu baru boleh disembelih. Nah, ini kalau ada anjing mempunyai anak kambing semuanya, atau mempunyai anak kijang semuanya, atau mempunyai anak sapi mungkin juga, maka anaknya itu najis, haram disembelih, tidak boleh, ya. Haram dimakan, ya, jelas najis itu haram dimakan, tidak boleh dimakan kambingnya itu. Ya. Seandainya itu kambing nanti besar sudah poel semuanya, ya, itu juga tidak cukup, tidak boleh untuk kurban, untuk akikah ora entuk. Lagu anak asu kok. Meskipun kambing gitu. Bentuknya kambing tapi kuwi anak anjing ora entuk. Buat kurban tidak boleh.
Untuk akikah juga tidak boleh. Ya. Itu kalau bentuknya berupa hewan, bentuknya berupa kambing sebenarnya. Nanti tadi kan yang pertama kalau bentuknya anjing jelas haram. Ya, anak anjing bentuknya anjing haram secara mutlak, najis ya. Dan yang kedua kalau bentuknya hewan kambing sama contohnya seperti kambing ya, itu tetap najis, tidak boleh disembelih ya, tidak boleh dimakan ya, tidak boleh dimakan, kemudian tidak sah untuk dijadikan kurban ataupun akikah. Nah, sekarang yang ketiga, seumpamanya bentuknya itu berupa manusia, wujudnya ini wujud menungso, ana asu kok anake wong bentuknya itu manusia. Nah, itu gimana caranya nanti? Karena itu anak keluar dari anjing, perkawinan anjing dengan anjing atau babi dengan babi, kemudian anaknya kok manusia, itu tetap najis. Bentuknya manusia itu tetap najis. Ya, meskipun bagaimana manusia itu tetap najis karena itu anak dari anjing. Dan tidak taklif. Taklif itu yang dapat perintah menjalankan syariat itu namanya taklif. Jadi tidak ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban puasa, tidak ada, pokoknya tidak punya kewajiban dalam syariat itu. Tidak taklif namanya. Jadi tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak. Meskipun wujudnya manusia, tapi itu kan anak anjing, anak asu, atau anak babi namanya. Dia tidak wajib sholat, tidak wajib. Tapi najis dia. Kalau kamu bersentuhan dengan anak itu namanya, ya harus disuci, harus suci, dia harus dibersihkan. Bersentuhan salaman karo anak anak sing dari anjing itu, ya najis. Ya. Hukumnya seperti induknya, ya. Hukumnya seperti induknya najis. Ya. Mungkin ini namanya mungkin juga namanya takdir Allah kan tidak ada yang tidak mustahil, tidak ada. Ini bisa juga terjadi. Karena Allah mentakdirkan bisa juga anjing mempunyai anak wujudnya manusia. Sekarang kalau begini, manusia kawin dengan anjing. Aneh ya. Manusia anjing kawin dengan manusia, kemudian anjingnya itu mengeluarkan anak. Nah, jika bentuknya itu manusia, meskipun separuh yang atas, ya, separuh yang atas bentuknya manusia dan bisa bicara, berakal dan balik, kayak gitu. Jadi punya akal, ya bisa ngomong, ya balik, jadi ada tanda-tanda baliknya semuanya. Jadi dia dihukumi suci, hukumnya suci seperti manusia. Ya, berarti mempunyai atau berlaku hukum-hukum seperti manusia. Dia berkewajiban melaksanakan hukum-hukum Islam gitu ya. Dia harus sholat ya. Karena bentuknya manusia, dia harus sholat dan boleh jadi imam. Boleh jadi imam meskipun dia keluar dari anjing ya. Karena bentuk manusia dia wajib sholat, boleh juga jadi imam, boleh masuk masjid ya. Masuk mushola boleh berkumpul dengan orang-orang, boleh salaman dengan orang-orang ya, ketemu senggolan tidak apa-apa, tidak najis ya. Ya, jadi dia suci dia tidak apa-apa, ketemu dengan orang ya, salaman, senggolan itu tidak apa-apa, tidak najis ya. Jadi menyentuhnya meskipun basah ya, meskipun
badannya basah umpamanya, ada airnya atau ada keringatnya umpamanya, kita menyentuh dia itu, dia yang anak anjing itu, anak anjing tapi wujudnya menungso, itu boleh, tidak najis ya, tidak najis, meskipun basah kita menyentuh tidak apa-apa. Dan tidak menjadikan air yang sedikit itu ketika kena dia itu tidak menjadi najis. Meskipun ada air sedikit di gelas atau di wadah sedikit ya, dan dia tangannya dimasukkan gitu, air itu tidak menjadi najis. Ya. Hanya saja tidak sah nikahnya, tidak sah nikahnya itu tidak sah. Jadi dia melakukan akad nikah itu ya, itu tidak sah. Terus kalau dewasa makanya dia menyembelih itu tidak sah. Ya, menyembelih ayam atau menyembelih apa, sembelihannya itu tidak sah. Ya. Akad nikahnya tidak sah, sembelihannya juga tidak sah. Dan tidak dapat warisan. Tidak dapat warisan. Itu kalau anak perkawinan antara anjing dan manusia keluar bentuknya manusia. Keluar bentuknya manusia, tapi dia bisa bicara, berakal dan balik. Ya, itu nanti seperti itu, tetap dihukumi suci ya, suci, dia tetap taklif itu dia punya kewajiban menjalankan syariat Islam ya, sholat ya, puasa dan lain-lain. Boleh sholat, boleh jadi imam, boleh masuk masjid, tidak najis ya, tidak najis meskipun badannya itu basah, tidak najis ya. Boleh berkumpul dengan orang lain ya. Hanya saja akad nikahnya tidak sah. Terus sembelihannya tidak sah. Kalau dia menyembelih itu tidak sah. Kemudian dia tidak dapat mewaris tidak bisa, tidak dapat warisan ya. Itu jika bentuknya manusia. Nah sekarang apabila bentuknya anjing, anjing atau babi sebenarnya kawin dengan manusia, bentuknya anjing ya, bentuknya itu anjing bukan bentuk manusia ya, itu ada beberapa pendapat. Kalau bentuknya anjing tapi dia punya akal, jadi punya akal, bisa bicara gitu. Punya akal, bisa bicara. Jadi meskipun rupanya anjing, rupanya babi semuanya, tapi dia bisa bicara. Ditakoni ya iso jawab. Pokoknya iso, punya akal lah, seperti manusia, bisa berpikir, bisa bicara. Nah, kalau seperti itu maka anjing yang keluar dari anjing, perkawinan antara manusia dan anjing itu najis ya, dihukumi seperti ya anjing, seperti anjing atau babi, najisnya najis mughaladah ya, najis ya. Kemudian kalau punya anak lagi semuanya ya nanti juga najis. Nah, jadi anak keturunannya nanti juga najis ya. Dan tidak taklif ya, tidak taklif artinya tidak disuruh sholat, tidak disuruh untuk puasa, pokoknya dia tidak taklif, tidak mendapatkan perintah ya, kan syariat Islam, tidak taklif ya. Sedangkan bangkainya nanti kalau mati itu najis ya. Kalau manusia kan tidak najis ya. Kalau manusia kan mayitnya kan mayit manusia pun tidak najis. Memandikan mayit itu bukan berarti mayitnya najis, tidak. Kalau manusia itu mayitnya tidak najis. Tapi kalau binatang lain, apalagi binatang yang najis mughaladah, itu ya bangkainya najis. Nah, itu jadi ada dua kemungkinan. Kalau
Anjing dengan kawin dengan manusia itu ada dua kemungkinan. Kalau kemungkinan wujudnya manusia, dia ya punya wujudnya seperti manusia, punya akal, bisa berbicara, punya kewajiban seperti orang Islam biasa. Jadi taklif, tidak najis, ya, suci, bisa masuk masjid. Tapi kalau bentuknya anjing, najis. Ya. Kalau bentuknya bentuknya seperti anjing, nanti najis. Tidak taklif, tidak ada kewajiban melaksanakan syariat Islam. Nah sekarang kalau manusia dengan manusia, mungkin Allah juga bisa juga menentukan menungso kawin dengan manusia, tapi anak yang lahir itu bentuknya anjing, gitu. Bentuknya anjing, maka dihukumi suci meskipun bentuknya anjing atau babi, karena itu perkawinan manusia dengan manusia. Tapi Gusti Allah nentoknya seperti itu namanya. Iya, bukan najis, tetap suci. Jadi anaknya nanti suci. Seandainya bisa bicara, berakal, balik, itu nanti taklif dia taklif. Makanya ono anjing iso ngomong, karena anak manusia iso ngomong, iso duweni akal, ya. Dia wajib sholat, ya wajib puasa dan kewajiban-kewajiban yang lain, karena taklif namanya. Iya. Sekarang kalau kambing dengan kambing kawin dengan kambing biasa, tapi anaknya manusia. Iya. Kambing kawin dengan kambing biasa, kambing dengan kambing. Kemudian anaknya itu wujudnya manusia. Wujudnya manusia. Ya iso ngomong, iso berpikir, punya akal, yo balik, maksudnya ada tanda-tanda baliknya, dia taklif. Jadi kalau seperti itu nanti dia taklif, punya kewajiban-kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Yo wajib sholat, yo wajib puasa, wajib kewajiban-kewajiban yang lain dalam Islam. Ya. Lalu anak wedhus berarti, anak wedhus tapi wujudnya manusia. Anak wedhus wujudnya manusia, iso ngomong, nduweni akal, dia wajib sholat. Ya wajib sholat. Ya pono ora ya sembuh. Terjadi ning ndi ngerti. Pokoknya di fikih itu kan seandainya, kan mengatakan seandainya, seandainya ono anak wedhus wujudnya menungso. Dia harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kewajiban dalam syariat Islam. Ya wajib sholat, wajib puasa, sugih ya wajib zakat dan seterusnya. Dan dia boleh disembelih. Ini yang lucu. Boleh disembelih, boleh dimakan dagingnya. Ya, semuanya lucu ya. Jadi boleh disembelih, meski wujudnya manusia. Meskipun wujudnya manusia boleh disembelih, kena kanggo kurban, dagingnya dimakan. Makanya ono teka-teki ngene. Ada teka-teki itu, ada seorang khotib imam sholat Idul Adha. Setelah dia pulang dari masjid, kemudian disembelih dan dimakan dagingnya. Siapa itu? Ono khotib atau imam ngimami sholat Idul Adha. Setelah selesai sholat Idul Adha, kemudian disembelih dan dimakan dagingnya. Siapa itu? Yaitu dia orang yang keluar dari dari manusia, ya, wujudnya
Jadi wujudnya manusia itu keluar dari kambing ya, maaf nanti salah. Ada lagi permasalahan. Kalau begini, tadi kan kalau dari manusia kawin dengan manusia, saya ulangi, manusia kawin dengan manusia, kemudian anaknya itu adalah bentuknya anjing ataupun babi, dia suci. Dia suci, kalau dia berakal, dia bisa bicara, dia taklif, artinya wajib melaksanakan syariat Islam. Nah sekarang kalau ada kambing dengan kambing, ya, kambing kawin dengan kambing biasa, kemudian anaknya itu manusia, bisa bicara, berakal, balik, maka dia taklif, kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam. Yo wajib sholat, iso untuk jadi imam, iso untuk jadi khotib ya. Tapi dia boleh disembelih, boleh dijadikan kurban, dagingnya boleh dimakan. Lah anak wedhus kok. Meskipun wujudnya menungso tapi anak wedhus. Meskipun wujudnya manusia, tapi kuwi anak wedhus. Perkawinannya bukan dengan manusia. Wedhus karo wedhus, anaknya manusia. Dia boleh jadi imam sholat, boleh jadi khotib, semuanya khotib sholat Idul Adha. Nah, nanti setelah selesai khotbah, kemudian dia disembelih. Imam iki mau disembelih, khotib iki mau disembelih, dipangan bareng-bareng. Makanya ada teka-teki kan ngono. Ada seorang imam, ada khotib, setelah selesai sholat Idul Adha, dia disembelih dan dimakan dagingnya. Siapa itu? Dia adalah anak kambing. No, jawabannya adalah dia anak kambing. Anak kambing. Jadi perkawinan kambing dengan kambing, anaknya ada manusia sampai gede, sampai besar, sampai dewasa, sudah jadi kiai, iso khotbah, iso jadi imam, kemudian disembelih. Itu boleh. Seandainya, ini kan hukumnya kan seandainya, hukumnya masih seandainya akan terjadi seperti itu, maka hukumnya seperti ini ya entah ini pernah terjadi atau belum terjadi, ya wallahu alam. Tapi Allah memang berkuasa. Allah itu maha kuasa, menciptakan semua makhluknya. Tidak ada yang tidak mungkin. Dari batu pun mungkin Allah menciptakan unta dari batu. Apa mana kok dari makhluk yang hidup. Batu itu kan termasuk benda mati. Allah menciptakan ontanya Nabi Soleh itu kan dari batu. Ya, dari batu pun Allah mampu menciptakan onta dari batu, apalagi kok dari makhluk yang hidup, yang bisa berkembang biak. Orang sing ora mungkin, bisa juga. Ya, setidaknya sebelum terjadi itu di dalam fikih itu sudah diatur gitu ya, loh. Sebelum ini terjadi, ini ya ibaratnya fikih kan gitu toh. Mengandai-andai sesuatu tapi sudah ditentukan hukumnya. Sesuatu itu belum terjadi dan mungkin tidak pernah terjadi jawabannya. Meskipun si musannaf kitab ini menentukan hukum itu yang zaman dulu tidak terjadi, tapi sudah menentukan, ya, sudah menentukan itu. Meskipun tidak terjadi karena itu sesuatu yang tidak mustahil, ya, sesuatu yang tidak mustahil dan itu bisa terjadi, mungkin terjadi kan itu, mungkin terjadi dan bisa terjadi, maka diatur dalam fikihnya itu diatur. Oh seperti ini gitu. Kalau anaknya anjing, kalau anaknya manusia, kalau anaknya kambing, atau perkawinan antara ambing dengan kambing tapi anaknya manusia. Jadi di sini kalau saya bagi-bagi itu ada 4 macam itu, ada 4 macam gitu. Ada 4 macam.
Dan yang terakhir itu yang lucu ya. Yang terakhir itu yang lucu, anak kambing tapi wujudnya manusia. Dia boleh disembelih, boleh disembelih dan dagingnya halal dimakan. Padahal wujudnya menungso. Lah kira-kira ki nek arep disembelih iki ngomong ora wong iki mau. Kok iso ngomong kok. Moh ora gelem disembelih masuk aku disembelih. Pengen urip terus. Meskipun yo halal disembelih itu boleh. Ini baru najis mughaladhah. Mau ana najis mutawassithah, najis mukhafafah ya. So nanti penjelasannya rada agak sithik apa-apa ya. Dan bermanfaat, wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.